Teruntuk kamu, please berhenti untuk jahat dengan siapapun. Kamu nggak tahu apa yang orang itu sedang alami. Kamu nggak tahu apa yang orang itu sedang usahakan. Bahkan di balik senyumnya mungkin ada tangis yang begitu luar biasa. Di balik semangatnya mungkin ada air mata yang setiap hari harus menetes dari matanya. Jadi hari ini ayo mari kita saling support satu sama lain. Berhenti saling menyakiti, berhenti untuk saling menghakimi. Karena saya percaya kita masing-masing dengan prosesnya kita masing-masing dengan perjuangan hidup kita masing-masing. Nggak ada orang yang benar-benar mudah dengan hidupnya. Nggak ada orang yang benar-benar mudah dalam perjalanannya. Tapi saya percaya bahwa suatu hari nanti lewat semua hal yang terjadi, itu akan membuat kita tersadar bahwa perjalanan hidup ini hanya bisa dilewati dengan dialah Tuhan. Pernah kepikiran nggak sih, depresi itu masalahnya ada di mana? Ya, depresi itu masalahnya bukan di sini, tapi ada di sini. Ya, di otak kita. Depresi itu bukan karena kamu lemah. Depresi bukan karena kamu kurang iman. Tapi memang karena otak kamu lagi sakit. Iya, sakit beneran. Di otak kita, ada zat-zat kimia yang mengatur suasana hati kita. Ada yang namanya serotonin, dopamin, norepinefrin. Semuanya mengatur bagaimana perasaan kita. Kalau keadaannya nggak seimbang, hal-hal yang seharusnya gampang untuk dilakuin akan terasa berat banget. Dan hal-hal yang harusnya bikin kita happy, bahagia, jadi bikin kita nggak ngerasain apa-apa lagi. Ini bukan masalah kurang bersyukur atau baperan, tapi memang ada perubahan biologis yang nyata yang terjadi, woi. Bahkan genetik juga bisa berperan loh. Jadi kalau ada anggota keluarga yang ngalamin depresi, resiko kita buat ngalamin depresi juga meningkat berkali-kali lipat. Karena ada kerentanan bawaan terhadap hormon stres dan sistem saraf kita. Jadi, ada beberapa orang yang secara biologis emang lebih rentan aja gitu untuk kena depresi. Selain itu, bisa juga dipicu oleh perubahan hormon, kekurangan tidur yang kronis kayak kasusku dulu pas koas. Kemudian bisa juga karena ada penyakit-penyakit tertentu seperti hipotiroid, gangguan imun. Jadi bukan hanya sekedar nggak bisa mikir positif, tapi memang ada perubahan biologis yang terjadi di tubuh kita. Kalau kamu ngerasa kosong, susah untuk beraktivitas, kehilangan minat dengan hal-hal yang kamu sukai, mungkin bukan berarti kamu gagal, tapi otak kamu butuh untuk dirawat. Sama kayak organ-organ tubuh yang lain yang bisa sakit, otak juga berhak untuk disembuhkan. Dengan istirahat, obat-obatan, terapi, dan kasih sayang yang cukup. Lanjut part 2 ya, untuk faktor psikologis dari penyebab depresi. Follow ya, biar nggak ketinggalan. I think the worst thing about depression is knowing what you need to do but feeling too exhausted to do it. Like, I understand I need to go out, I need to speak to people more, but unfortunately, it hurts my entire body and my brain's on fire just thinking about it, so no, it's not that easy. Sometimes for me, getting out of bed is the win of the day, and that's about as much as I can muster up the strength to do. I can't sometimes go and talk to people. I can't sometimes get outside and go to the gym and exercise. It's not like I don't want to. Depressed people are some of the most self-aware people on planet Earth because we live in here every single fucking day. So we're not stupid. We're still human. We just carry around thoughts that you wouldn't wish on your worst enemy. And on some days, they're just too heavy. They're too heavy to let us do a single fucking thing. And I feel like that's one of the worst parts about depression, is that you're so overwhelmingly tired of trying to make sense of the things in your head that you can't do anything physical or productive or positive, because the most you can do for that day is just fucking survive the voices. So when people say, "Oh, just go for a walk," or "just go and talk to somebody," I would love for you to spend a single day in my fucking head and then you try to give me the same advice twice.